Halo teman-teman, ketemu lagi di Bang Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah TWS yang bisa dibilang sih di bawah 1 juta dengan kualitas yang lumayan nih kayaknya. Ya bisa dibilang juga fitur-fiturnya udah banyak sih, udah ada ANC, udah bisa akses ke aplikasinya. Pokoknya seabrek. Oke, sebelumnya saya ngucapin terima kasih untuk toko Soundbeats di Tokopedia yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Nah, kalau untuk harganya sendiri, saya cek di website luar ya, misalkan kayak Amazon gitu, itu di 59,99 US dollar, ya 60 dolar lah. Nah, kalau di toko Soundbeats sendiri, itu dijual seharga 919.000. Dalam boxnya yang pasti dapat case dan sepasang earbudsnya. Eartipsnya dapat 2 jenis nih. Jadi dapat yang bulat gitu, yang sering kita lihat di TWS-TWS lain, dan dapat juga yang agak lebar gitu, kalau saya bilangnya kayak mangkok mie ayam. Dan masing-masing dapat 2 pasang extra eartips dengan ukuran yang berbeda pastinya. Nah, nggak ketinggalan, yang pasti manual serta garansinya. Nah, buat kalian yang notice kok kayak nggak dapat kabelnya sih? Iya nih, sayangnya untuk clear ROM NC ini walaupun di harga segini nggak dikasih kabelnya. Tapi setidaknya dia udah pakai tipe C ya, jadi buat kalian yang udah ada kabel, terutama mungkin untuk pemakai Android, tipe C mungkin udah tergeletak di rumah kalian. Oke, ini dia barangnya. Langsung kelihatan ya, dia bentuknya nggak terlalu gede dan dia cukup portable, masih enak buat dibawa-bawa atau masuk kantong. Kalau kita bicara build quality sendiri, udah kerasa kuat sih, walaupun dia bahannya full plastik, mau case maupun si earbudsnya. Ditutup case-nya sih masih ada goyangan dikit ya pada saat ketutup, tapi pada saat kebuka dia lebih aman gitu. Dan juga dia terbukanya lebar dan ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup. Memang beneran harus di push gitu baru dia bisa ketutup. Dan juga magnet untuk nahan si earbudsnya udah kuat ya, jadi ketika dia kebalik seperti ini, si earbudsnya nggak akan jatuh kok. Nah, saat di shake nggak ada bunyi sama sekali, jadi beneran sih untuk si earbudsnya ini udah aman banget di dalam case-nya. Untuk pilihan warna, ada yang berwarna sand atau pasir, dan juga ada yang berwarna dibilangnya sih ini black. Tapi kalau kelihatan sih ini lebih ke dark gray gitu ya. Di bagian atas ada logo clear, untuk lampu indikator di depan ada 1. Nah, kalau untuk port tipe C-nya itu ada di sebelah kanan. Lucu juga sih. Kalau untuk earbudsnya sendiri, warnanya akan mengikuti dari warna case-nya. Nah, earbudsnya sendiri dia berbentuk bulat gini, dia bertipe in-ear, tapi ada ekornya sedikit. Langsung kelihatan sih ada lubang gitu, dan di sini untuk si mikrofonnya. Dan selain itu di bagian sisi bodinya ada juga kok lubang untuk mikrofonnya. Karena memang setahu saya untuk per earbudsnya itu ada 2 mikrofon. Nah, kalau untuk di bagian touch sensornya ada logo clear dan dia cukup lebar kok untuk mengakses si touch sensornya. Tapi nih dia two tone gitu kan. Kalau bagian luarnya dia mengikuti case-nya tadi, kalau di bagian dalam dia berwarna hitam. Nah, di bagian dalam ada magnet konektor, dan lucunya untuk indikator L dan R-nya itu ada 2, satu di bagian bodinya di bagian dalam dan satu di bagian ekornya. Kalau untuk eartipsnya sendiri, dari yang saya rasain udah cukup lembut sih, jadi nggak yang terlalu keras. Terus dia untuk nozzle-nya dia berbentuk yang bulat. Nah, bagusnya juga nih, untuk eartipsnya itu dia ada kayak semacam penguncinya gitu ya. Jadi ketika dipasang tuh memang awalnya tuh saya ini kok agak susah sih. Ternyata dia tuh ada kayak penguncinya dikit gitu. Dan kalau itu udah dipasang lebih bagus sih. Jadi untuk si eartipsnya ini nggak mudah lepas. Ya suka ada kan yang pengalaman ketika setelah pakai begitu cabut si earbudsnya, eartipsnya ketinggal di dalam. Untuk berat per earbudsnya di 5,2 gram, dan kalau berat total itu hampir di 47 gram. Kalau kita berbicara fitting dengan nozzle yang cukup panjang ini, ketika dipakai masih tetap nyaman kok. Jadi saya pakai sampai berjam-jam gitu, saya nggak ada masalah. Walaupun ketika saya sudah pakai lama, terus saya buka si earbudsnya, saya keluar dari telinga tuh ada sih rasa sedikit kayak nyeri aja gitu, tapi itu nggak lama sih. Saya nggak tahu ya apakah gesekan dari earbuds yang ya udah lama di dalam atau kayak gimana, cuman ada rasa nyeri tadi aja dikit. Nah, saya cobain juga geleng-geleng dan lompat-lompat, dia masih stay kok di telinga saya. Nah, buat pertanyaan yang pengen buat pakai olahraga nih kayak gimana? Menurut saya kalau untuk sekedar jogging dan nge-gym masih bisa sih. Toh dia juga udah IPX4 water resistant, jadi kalau hujan kecil atau kalian keringatan dipakai pada saat olahraga nggak akan masalah. Ya intinya tetap tidak untuk olahraga yang ekstrim ya, dan pastikan kalian pakai eartips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Oh ya, saya cobain juga sambil rebahan gitu, ketika menghadap ke atas ya masih enak-enak aja. Menghadap ke samping, kena bantal gitu dia masih oke kok, jadi nggak yang terlalu neken. Ya kira-kira saya di 10 menitan gitulah, itu baru kerasa mulai nggak nyaman. Dan juga untuk si touch sensornya dia nggak aktif kok pada saat kena ke bantal, jadi memang harus kena ke kulit ya, atau bisa dibilang jari kalian. Dan kalau dari pengalaman saya ketika memperbaiki si earbudsnya ini, memang ketika nggak sengaja kena di bagian touch sensornya sih dia aktif. Jadi bisa dibilang untuk sensitifnya sih ya pas-pas aja, nggak yang terlalu berlebihan tapi nggak kurang juga. Dan kalau untuk kita bicara responsifnya udah oke kok. Jadi setiap di tap itu dia ada bunyinya juga kan. Jadi kayak 2 kali tap jadi tung tung, kalau 1 tap cuma tung. Dan itu membantu banget ya. Dan seperti saya bilang tadi, responsifnya sudah selalu bekerja dengan baik.
Nah, kalau untuk touch sensor sendiri udah lengkap, mau play pause, next track, previous track, mengatur volume, naik ataupun turun, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, mengakses voice assistant, dan juga mengaktifkan ANC atau ambient mode-nya. Cuman sayangnya dia nggak bisa dimatiin untuk ANC atau ambient mode-nya, jadi antara ANC atau ambient mode aja gitu. Nah, untuk mematikannya itu harus melalui aplikasinya. Kalau aplikasinya ini sama ya seperti Clear yang pernah saya review, itu Clear LA Plus 2 itu dia menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Clear Plus. Nah, di aplikasinya pasti kalian bisa lihat untuk baterai masing-masing earbuds-nya. Terus di bagian bawahnya ini ada untuk mengatur ANC atau ambient mode-nya, dan disinilah kalian bisa matikan si ANC atau ambient mode-nya tadi. Nah, di sini tuh ada yang bisa kayak di slide gitu, ke kiri itu full itu akan ANC, dan kalau kalian geser sekali aja itu masuk ke ambient mode. Dan di situ ada angka 1. Memang dia untuk ambient mode-nya itu bisa sampai paling kanan itu sampai ke level 10, dan memang yang saya rasain semakin terbuka aja gitu, semakin aware, semakin masuk untuk suara sekitar pada saat slide-nya ini semakin ke kanan. Terus ada equalizer-nya nih, dan udah ada 4 preset yang disediakan selain yang flat-nya. Jadi ada classical, jazz, pop, dan rock. Tapi yang terakhir nih kalian bisa custom sendiri kok. Jadi dia tuh kayak 5 band equalizer gitu, dan kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Dan juga di aplikasinya ini kalian bisa rename untuk TWS-nya, terus bisa update firmware di sini juga. Terus kalian mau ganti bahasa aplikasi dan juga untuk voice prompt-nya ke bahasa Chinese atau Cina di sini bisa. Nah, di sini ada touchpad control. Jadi kalian bisa sedikit mengatur nih untuk yang double tap. Jadi yang double tap kanan itu kan extract previous track, yang kiri untuk ANC atau ambient mode-nya. Kalian bisa ditukar aja gitu, atau mau sama-sama yang kanan kiri itu ANC ataupun kanan kiri sama-sama extract previous track. Kalian bisa atur di sini. Ya nggak banyak sih untuk pengaturan si touch sensornya, tapi lumayan lah. Terus di sini juga ada untuk menonaktifkan voice assistant, misalkan kalian nggak mau bisa akses melalui earbuds-nya, dan juga ada user manualnya. Oke, kita ke active noise cancellingnya. Untuk ANC Clear Room NC ini dia menggunakan hybrid ANC. Dan kalau dari yang saya cobain sih bisa dibilang nggak yang bagus banget, tapi nggak jelek juga kok. Kalau kita bicara low frekuensi, ketika saya nyobain ada suara kulkas gitu, dia cukup baik kok untuk menahan, tapi tetap kayak ada sedikit masuk. Dan juga pada saat ada orang lagi ngomong gitu, masih kerasa kayak sayup-sayup masuk. Terus saya coba berdiri di pinggir jalan gitu kan, ada suara kendaraan lewat, masih kerasa masuk sih. Terus saya coba pada saat lagi hujan juga gitu, yang nggak deras-deras amat, dia masih tetap kayak berusaha nahan ya, tapi itu tetap kayak ada kayak gitu di background. Dan juga sempet tuh lagi ada tongeret bunyi di dekat kamar saya, ya pasti masuk ya kalau suara kayak gitu. Jadi intinya sih untuk ANC-nya bisa saya bilang kalau kalian pengen ya sekedar tidak berisik aja gitu, nggak yang sampai kedap banget, ini udah oke sih. Tapi kalau kalian masih berharap yang kedap banget dan tidak mau diganggu oleh suara sekitar dari suara manapun, ya masih belum sampai sih untuk ke situ kualitasnya. Dan juga ada terasa sedikit tekanan ya di telinga kalian, ya nggak yang sampai bikin pengen copot juga, cuman kerasa aja gitu. Nah, kalau untuk ambience-nya saya cobain langsung di max nih yang ke 10. Itu saya cobain sambil ngobrol gitu, udah enak kok, saya bisa dengar suara lawan bicara dengan baik dan natural, tidak robotik juga. Terus misalkan ada suara klakson mobil atau apa, itu kedengaran dengan jelas. Ya buat kalian yang mau pakai jogging tapi tetap aware sama sekitar, ini udah oke banget. Tapi tetap ya ketika kalian play musik, untuk volumenya ini kan dia agak kecil si Clear Room ANC ini, di 60% aja gitu, itu udah agak susah masuk untuk suara sekitar, atau bisa dibilang udah keganggu. Kita dengerin aja deh ANC dan ambient testnya. Ambient on. Noise cancellation on. Ambient on. Noise cancellation on. Oke, untuk koneksinya sendiri menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC aptX adaptif. Wah, dilompat-lompat nih ya, aptX HD nggak ada, AAC nggak ada, atau jangan-jangan emang pro Android kali ya produk ini. Ketika kalian buka si tutup case-nya, dia udah auto on dan kalian bisa langsung pairing di device kalian. Terus kalau kalian masukin si earbuds-nya dan tutup si case-nya, dia akan langsung auto off. Oh ya, kalau buat kalian yang ada aptX adaptif di HP kalian, dia akan langsung keluar menu untuk mau memilih sampel rate streamingnya, mau yang 48 kHz atau yang 96. Dan selama saya coba sih, saya selalu pakai yang 96 ya.
Untuk kerasa sendiri udah kerasa ya, memang dia Bluetooth 5.2, jadi nggak yang kayak Bluetooth 5.2 budget TWS juga gitu. Saya tutup pintu nih, tinggalin HP dalam kamar, saya jalan sampai 5 langkah itu dia masih connect terus aja, bahkan sampai 10 langkah. Cuman suaranya emang udah mulai hilang-hilang terus gitu, dan ketika 10 langkah itu sebelum dia disconnect, udah bener-bener hilang suaranya baru dia disconnect. Tapi itu ada halangan ya, kalau memang tidak ada halangan sih kalian sampai 10 meter juga masih bisa. Untuk single sudah bisa mau kanan aja ataupun kiri aja, terus perpindahan dari cuma pakai satu earbuds jadi pakai dua itu sebenarnya sih hampir flawless ya, jadi dia nggak ada suara apa-apa kayak turn on atau gimana-gimana. Cuman dia butuh jeda sedikit aja untuk dia connect dulu, baru dia akan mengikuti media yang kalian mainkan. Kalau untuk latency sendiri saya cobain di aptX Adaptive nih di HP Android saya. Udah kerasa enak banget sih, jadi ketika buka-buka social network, terus bahkan untuk sampai main game juga, menurut saya sih udah kerasa tipis banget delaynya, nggak yang hilang ya, yang pasti tetap ada gitu untuk delaynya, tapi udah kerasa tipis banget dan enak untuk dipakai, mau itu buka-buka social network tadi atau untuk bermain game. Cuman saya cobain juga nih untuk di iPhone yang untuk kodeknya kan hanya SBC akhirnya ya, karena dia AAC aja nggak ada, dan itu kerasa sih lebih delay aja gitu, walaupun kemungkinan besar sih masih akan lebih nyaman ya ketika kalian pakai main game sekedar kayak game drum gitu. Tapi kalau memang yang udah di level kalian butuh game PUBG, agak kurang sih rasanya. Jadi memang mungkin lebih ke pro Android sih untuk produk ini. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Kalau untuk baterainya sendiri saya nggak nemu ya dia ada berapa mAh untuk di earbudsnya ataupun di case-nya. Cuman diklaimnya di earbudsnya itu playtime 5 jam dan di case ada tambahan 10 jam, jadi total 15 jam. Waktu saya cobain saya pakai kodek aptX Adaptive terus dengan sample rate streamingnya itu 96 kHz. Terus ANC saya aktifkan terus. Nah kalau untuk volume mirip nih sama kasusnya Clear Ally Plus 2. Jadi itu volumenya kecil banget, saya harus di 70% itu udah paling minimal, bahkan kadang-kadang lebih gitu, baru saya nyaman. Nah saya cobain tuh volume, akhirnya saya tahan di 80% aja deh, saya cobain dia play terus aja kayak gitu. Dan sesuai klaimnya kok, dapat di 5 jam untuk earbudsnya. Wow. Ya tadinya saya pikir mungkin klaimnya ini ya ANC harus mati gitu kan, terus volumenya mungkin di 50%, tapi enggak kok. Nah kalau untuk ngecharge earbudsnya itu butuh waktu sekitar 1 jam aja. Dan kalau untuk case-nya saya nggak tahu ya apakah produk kita ini ada problem atau gimana. Soalnya di klaimnya sih dia 2 jam aja gitu. Cuman ini saya sampai 3 jam aja nggak yang penuh. Jadi harus agak lebih dikit baru dia berubah untuk si lampu indikatornya dan menandakan dia penuh. Ya saya pakai kepala charging yang standar sih di 5 volt 1 ampere. Terus pakai kabel yang menurut saya udah bagus juga gitu untuk yang tipe C-nya. Tapi masih hasilnya seperti itu. Tapi setidaknya dia ada fitur fast charging gitu ya. Jadi kalian charge selama 5 menit, kalian udah dapat 1 jam playtime. Nah, kalau untuk mikrofon sendiri dibilangnya dia menggunakan beamforming teknologi. Jadi setahu saya itu teknologi yang untuk mikrofonnya ini bisa dibilang kayak arah mengambil suaranya itu dari mana bisa diarahkan. Ya, kita cobain aja deh untuk mic testnya. Cek 1 2 3, 1 2 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Clear Rom NC. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3, 1 2 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Clear Rom NC dalam keadaan ramai. Kita pakai back sound dari speaker jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah beamformingnya teknologinya bisa bekerja dengan baik apa enggak? Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke, tadi kita udah lihat untuk hasil tes mikrofonnya dan menurut saya sih udah oke ya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas dan udah kerasa natural juga dan nggak kerasa jauh dari mikrofonnya gitu untuk suara saya. Dan pada saat suasana ramai, walaupun suara sekitar ini masih kayak kerasa masuk gitu, tapi tetap suara saya ini kayak lebih forward aja gitu, jadi lebih ke depan dan lebih diutamakan, jadi akhirnya tuh lebih jelas aja. Tapi ini hanya recording ke HP aja, saya udah nyobain nelpon ke si Bro Ali, dia bilang sama sih, untuk suara saya itu kerasa dekat juga, nggak jauh dari mikrofon dan juga udah jelas. Cuman dia bilang notice aja ada sedikit kayak gitu. Saya nggak tahu sih itu faktor koneksi kah atau dari si earbudsnya. Menggunakan 5,8 mm neodymium dynamic driver dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Diklaimnya jernih dan detail untuk Clear Rom NC ini. Emang sih kalau kita bicara clear dan detail, udah mantap. Oh ya, selama pengetesan saya selalu pakai aptX Adaptive untuk kodeknya di sample rate yang 96 kHz tadi untuk streamingnya. Dan juga saya selalu pakai Deezer Hi-Fi. Oh ya, untuk equalizernya juga saya tahan di flat aja ya. Kalau kita bicara untuk bagian low-nya nih atau untuk bagian bassnya, masih bisa kerasa untuk body bassnya keluar dan dentumannya ini masih bisa kerasa juga. Walaupun kalau kita bicara power sih kurang ya, dia nggak bisa yang kerasa buat fun aja gitu.
Jadi biasalah kalau denger EDM ada yang pum pum gitu, kerasa deep bassnya. Kalau untuk Clear Romance ini sayangnya dia belum bisa sedeep itu. Dan seperti saya bilang tadi, dia udah clear, termasuk di bagian low frequency-nya nih. Jadi bassnya ini bisa keluar dengan cukup detail, yang nggak yang terlalu keluar banget sih untuk detail di bagian low-nya, tapi tetap kerasa enak aja ketika dengerin lagu EDM. Bassnya ini dia bisa tepat aja gitu, presisinya bagus, dan juga artikulasinya oke. Jadi ketika ada beat cepet, dia masih bisa ngejar. Untuk yang pengen sub bass dapat banget, sayangnya sih untuk Clear Romance ini belum ya. Jadi masih sekedar tipis gitu, masih yang sekedar kayak nyapa doang, ngintip di pintu terus keluar lagi, ya kayak gitulah rasanya. Dan memang ketika lagi dengerin lagu EDM misalkan gitu, kalau kalian cuma sekedar pop atau rock sih ya sub bass kurang bisa kerasa aja. Tapi setidaknya untuk si bagian bassnya ini tetap kerasa bulat ya, dan saya cobain juga di lagunya The Tempest Trap yang Sweet Disposition. Untuk si bagian bass di bagian drumnya nih yang dum dum dum, ini udah kerasa enak sih, impactnya kerasa, tamparannya cukup kerasa, walaupun balik lagi powernya tidak yang bisa kerasa deep. Salah satu yang langsung kerasa bedanya dengan Clear Alley Plus 2 ya, memang harganya juga ya lebih mahal kan untuk yang itu. Ini masih agak sedikit kurang untuk di bagian mid-nya. Jadi maksud saya tuh si mid-nya ini bisa keluar dengan clear-nya gitu, dengan clarity-nya, tapi tetap dia kerasa sedikit kehimpit dengan si bagian bass dan treble-nya. Jadi kerasanya tuh kayak dia nggak benar-benar bisa keluar aja gitu, sedangkan si bass dan treble ini kerasa dia cukup extend. Walaupun tetap ya untuk karakternya sendiri saya masih bisa bilang dia balance. Tapi nih ketika saya lagi dengerin lagu-lagu yang suara vokalnya ini perempuan, itu kerasa lebih di-emphasize gitu sih, jadi lebih kerasa maju aja gitu kerasanya, dan lebih clear untuk si vokalnya keluar. Ya memang untuk di beberapa lagu yang cowok aja gitu lebih kerasa dia tuh kayak agak sedikit kehimpit atau mundur. Tapi kalau kita bicara sampai mikro detail sih udah oke ya. Untuk yang detail di ujung-ujung yang kecil-kecil itu dia bisa keluar semua, dan kerasa kok dia punya sedikit body gitu. Jadi nggak yang cuman keluar sayup-sayup doang terus hilang, nggak kok. Tapi tetap masih kerasa sedikit sih bilang. Jadi ketika ada yang nyanyi ada S-nya ini masih kerasa sedikit berlebihan gitu. Untuk treble seperti saya bilang tadi dia kerasa cukup extend, tapi dia tetap yang nggak bisa lepas banget. Jadi buat yang nyari airy belum dapat sih untuk Clear Romance ini. Tapi dia kayak masih berusaha mempertahankan untuk si balance-nya ini ya, jangan sampai si treble-nya ini jadi kayak mengganggu gitu. Dan akhirnya yang saya rasain kerasa kurang rich sih akhirnya. Jadi buat kalian yang penggemar treble udah cukup baik sih, bisa dibilang ketika kalian dengerin lagu rock kayak gitu udah kerasa cukup keluar. Cuman sayangnya untuk sparklingnya nih nggak bisa yang ngecering banget aja gitu keluarnya. Ya intinya cukup bisa dinikmati tapi nggak yang bagus banget. Tapi setidaknya untuk di bagian treble ketika di volume besar sekalipun, bahkan sempat saya dengerin lagunya Dave Brubeck yang Take 5, ya emang agak kecil sih untuk volume di lagu ini, tapi saya naikin sampai 100%, masih enak kok, masih nyaman, nggak yang sampai bikin kerasa harsh atau pedes. Untuk pemisahan dari instrumennya sih kerasa dia berusaha untuk menahan di porsinya masing-masing, walaupun kadang masih kerasa sedikit bleeding. Dan juga ketika lagi suara instrumen ini banyak masuk secara bersamaan, dia masih kerasa campur aduk. Ya tetap sih dia masih kerasa kok untuk clearnya ini, cuman itu aja kayak kerasa saling campur-campur aja. Untuk sound imaging udah oke, untuk jarak dan asal suara gitu udah enak, nggak hanya ngasal kiri kanan doang. Dan kalau untuk sound stage yang pasti nggak kerasa kayak TWS budget ya, dia nggak sempit, nggak sesek, dia udah kerasa luas, tapi tetap nggak bisa dapat yang megah banget. Intinya dia berusaha untuk dapat karakter balance untuk si Clear Romance ini agar bisa masuk di semua genre. Ya memang saya coba juga untuk mainin di equalizer-nya, cuman gak tau kenapa saya kurang suka sih. Jadi ketika saya lagi dengerin jazz ke jazz, agak jadi kerasa sedikit mendem. Terus saya cobain yang ke rock, jadi kayak kerasa cuman kayak volume aja dinaikin gitu, nggak yang dia benar-benar bisa berubah dengan baik sehingga untuk hasilnya ini lebih bisa dinikmatin gitu. Dan juga seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kerasa kayak vokalnya ini nggak yang bisa kerasa sama aja gitu posisinya, dia kadang-kadang kerasa sedikit mundur, terutama untuk vokal cowok. Tapi dari pengalaman saya pakai beberapa hari ini, saya cobain di berbagai genre, mau pop, mau rock, mau EDM, mau lagu jazz juga. Masih enak kok, dalam arti dia masih berusaha untuk semua genre masuk, jangan sampai kayak treble terlalu ekstern atau bass yang terlalu deep akhirnya bikin terlalu bumi gitu, dia enggak kok. Cuman yang pasti kalau untuk suara sih balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. The only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you're falling.
Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sampelnya, perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% ya, seperti kalian langsung pakai TWS-nya. Nah, untuk clear ROM and check, di harganya yang masih di bawah 1 juta tapi sudah sangat mendekati. Kalau memang kalian senang dengan yang clear dan detail, ini sih udah enak ya, udah enak banget. Walaupun untuk yang pencari balance, bisa saya bilang kadang-kadang masih ada sedikit gangguan. Tapi bisa saya bilang kalau kalian pengen yang masih dapat fun-nya nih, saya lebih senang ke bass atau kalian buat yang bass head gitu. Saya sih masih lebih senang untuk rekomend kalian ke Jabra Elite 2. Dan kalau kita bandingkan ke feel misalkan ya di level harganya, ini punya sedikit kelebihan terutama di bagian clear dan detail, cuman untuk reach kerasanya sih masih lebih bisa keluar untuk reach-nya di TWS feel. Dan kalau untuk ANC sayangnya sih kurang lebih sama ya, dia belum bisa yang menyaingi gitu. Tapi kalau dibilang di bawah 1 juta untuk ANC udah oke kok. Ya nggak yang kayak ANC murah lah gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan masih bisa kita jawab satu persatu. Dan buat kalian yang suka, silahkan nih kalian boleh subscribe biar gak ketinggalan konten-konten atau video-video dari kita. Dan biar kita makin semangat nih untuk bikin video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!